Cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Presiden mengajak masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan membenci produk asing. Hal ini dilakukan untuk mendukung produk dalam negeri agar tetap tumbuh di tengah pandemi. Cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri, gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia. Pasar ekspor juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Untuk itu, ketiga, saya minta pasar-pasar non-tradisional harus terus diperluas. Namun kenyataannya tidak sedikit masyarakat Indonesia yang masih membeli produk asing. Selain alasan merek agar lebih bonafit, juga karena harga yang lebih murah dan kualitas jauh berbeda dengan produk lokal. Terlebih bagi masyarakat yang senang berbelanja secara daring melalui marketplace yang saat ini bertebaran di dunia maya. Iming-iming harga murah dan gratis ongkos kirim menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, akankah seruan Presiden ini efektif untuk meningkatkan daya jual produk lokal? Bagaimana dengan aturan terhadap produk asing yang saat ini membanjiri tanah air? Dan apakah pemerintah siap menerima kritik dari negara lain terkait seruan membenci produk mereka? Kalau sudah Presiden ngomong seperti itu, masyarakat ini juga kemudian wajib mematuhi apa yang dikatakan oleh Presiden. Kita lebih prefer menggunakan atau lebih suka menggunakan produk dalam negeri alih-alih menggunakan produk luar. Terutama untuk public figure kita. Tapi apakah diterima seperti itu semuanya? Atau jangan-jangan ada public figure mengatakan bahwa lebih memilih produk luar negeri? Langsung saya tanyakan di sini, pasti sudah kenal semua. Mbak Denis Cariesta. Selamat malam Mbak Denis. Selamat malam. Ini Mbak Denis saya mau tanya nanti ini produknya dari mana, asal negara mana, Indonesia atau tidak ini. Sambil saya akan sapa Mbak Denis, saya juga sudah punya narasumber lain lewat sambungan Zoom. Bapak Edi Priyono, tenaga ahli utama Kedeputian 3 KSP. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya baik. Nah, sambil saya sudah lihat di situ sudah ada Dokter Tirta, sambil mungkin saya sapa-sapa ya. Mungkin saya ke Mbak Denis dulu nih, Mbak Denis. Kalau Mbak Denis sendiri, kan Presiden sudah ngomong seperti itu. Ya. Sekarang saya mau tanya ini, baju Mbak Denis, sepatu Mbak Denis, impor atau dalam negeri? Kebetulan yang ini pakainya import. Kenapa sih? Kalau saya sih lebih memilih baju yang bagus, terus nyaman. Tapi banyak juga baju saya yang lokal gitu. Yang penting nyaman. Oke, kalau Mbak Denis sendiri, kalaulah pakai produk impor itu berarti belinya waktu belanja di luar atau belinya di sini nih? Di sini juga kadang. Oke, kalau Presiden sudah ngomong ini, pakailah produk dalam negeri, kita benci produk luar negeri, itu setuju nggak? Setuju nggak setuju ya? Mungkin maksudnya Pak Jokowi biar menambahnya lapangan pekerjaan ya. Tapi kalau saya pribadi, saya milih yang nyaman. Memang kalau produk dalam negeri nggak nyaman? Ada beberapa yang kualitasnya ya, dilihat dari kualitas. Kalau misalkan terkadang produk import itu kan lebih ramah dipakainya, ya kan? Oke. Nah, sekarang saya nanya ke Dokter Tirta, karena Dokter Tirta ini begitu aktif ya mempublikasikan produk-produk UMKM khususnya sepatu. Begitu ya Dokter Tirta ya? Yoi, Ya. dari dulu. Nah, dengan adanya pernyataan dari Presiden berarti setuju begitu kalau masyarakat harus benci produk luar, cinta produk dalam negeri, seperti itu Dokter? Sebenarnya dikatakan Pak Joko Widodo itu sebenarnya kayak metafora ya, kayak sublim lah. Komunikasi beliau itu kayak lebih baik kita bermental suka akan bangga buatan Indonesia. Kan udah ada website-nya itu, bangga buatan Indonesia.
Jadi maksudnya benci secara harafiah ini bukan benci terus dibakar, enggak. Tetapi lebih menanamkan di dalam diri kita, prioritas kita kalau ada brand lokal ya belilah brand lokal. Karena sejujurnya kan saya juga sudah membuat gerakan ini sama kawan-kawan sudah dari lama ya, dari 2014, namanya Local Pride. Sebelum ada gerakan yang di ACC Pak Jokowi, Bangga Buatan Indonesia. Dan Pak Joko Widodo juga dulu tahun 2017 memakai jaket yang memprogram ada lukisan jaket denim itu Ayo Denim, yang memprogram itu juga saya. Toppernya juga yang menyerahkan saya di Istana Bogor. Sepatu Nah Project-nya itu juga dari Bandung, buatan dari pada waktu itu Reski, sekarang diambil alih Brodo, juga yang menyerahkan saya di event saya. Jadi sejujurnya saya support banget kalau untuk meningkatkan daya beli ke masyarakat, terutama UMKM lokal ya. Karena komunitas dan saya juga bergerak dari awal yang bisa membiayai kuliah saya brand lokal. Jadi saya mendukung sekali. Ini menjadi pertanyaan genit ya dari masyarakat. Apa semua produk yang dokter pakai semua adalah murni produk dalam negeri? Atau jangan ada satu dua barang yang memang dipakai adalah mau tidak mau itu produk luar karena branded? Halo? Dok, Dokter Tirta? Ya, gimana? Ya, adakah produk luar yang tetap dipergunakan atau dibeli Dokter Tirta karena mungkin alasannya branded? Jadi kalau sudah dipakai terkesan wah sukses, mampu beli, itu bagaimana? Kalau dari saya branded mobil saya. Kalau sejauh ini saya sepatu sekarang lokal, baju saya sekarang lokal dari Jakarta, topi ini bukan istri berapa lokal, masker juga lokal, sepatu saya pakai Sensei kemarin Aero Street, terus saya celana juga lokal dari Telkom. Saya sudah memaksa diri saya untuk pakai lokal. Cuman gini, maksud saya adalah saya tidak memaksa semua orang untuk dukungan ke brand lokal itu atas sampai bawah lokal enggak. Tapi tetap dikolaborasikan dengan brand luar. Kayak contoh saya kadang memakai atasan tuh Carhartt, bawah baju lokal epidemik dari Bandung. Jadi intinya lokal go internasional. Makanya statement Pak Jokowi yang membenci brand luar itu jangan diartikan digoreng kita benci itu enggak, tetapi lebih menanamkan ke diri kita kalau ada brand lokal kita beli. Dan kita memprioritaskan. Maksudnya Pak Jokowi itu terkait dengan ini, Mbak. Brand-brand dari luar negeri yang dijualkan ke Indonesia dengan harga yang sangat murah. Nah, itulah Pak Jokowi maksudnya jangan membeli brand KW yang brand-brand seperti itu. Gitu. Ya. Sekarang saya ke Pak Edi Priyono. Pak Edi, bagaimana kita menafsirkan atau mengartikulasikan pernyataan dari Presiden bahwa kita benci produk luar negeri, kita cinta produk dalam negeri, sementara ada barang-barang yang memang ya tidak mungkin lah kalau kita pakai semuanya lokal. Seperti apa Pak Edi? Ya tentu saja Bapak Presiden mengerti lah itu ya. Dan saya setuju dengan Dr. Tirta tadi ya. Jangan terlalu dibahas persoalan diksi ya, pilihan kata itu kan gaya bahasa aja ya. Intinya kan menunjukkan komitmen pemerintah khususnya Presiden untuk mengutamakan produk dalam negeri. Dan itu bukan hanya pemerintah saja, tetapi mengajak masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri dan produk UMKM. Tapi saya ingin sampaikan gini, ini pemerintah itu udah all out ya, bukan itu kan dari sisi demand. Kalau kita bicara pasar kan ada supply demand ya, itu kan dari sisi demand. Artinya masyarakat itu didorong untuk menggunakan produk dalam negeri. Kemudian pemerintah juga dalam pengadaan barang dan jasa melibatkan UMKM. Kemudian juga ada seruan supaya pemerintah termasuk pemerintah daerah itu membeli produk-produk dalam negeri, produk UKM itu dari sisi demand. Dari sisi supply, pemerintah itu kan juga punya program membantu permodalan usaha kecil, kemudian untuk kemitraannya, terus didorong digitalisasi dan sebagainya. Intinya untuk meningkatkan kapasitas dari pelaku usaha lokal, khususnya pelaku usaha kecil menengah. Terus dari sisi pasar, disinggung Presiden juga kan, pasarnya harus fair juga. Jangan sampai ada predatory price. Nah itu peran dari pemerintah supaya ya UMKM ini pelaku usaha dalam negeri ini ya bertarung secara fair gitu loh. Kemudian jadi itu sebenarnya secara konkret sebenarnya lengkap seperti itu. Sekarang saya ke Pak Imam Prasojo ya, dari kajian sosiologi kalau melihat kita seperti ini kan simpel saja. Mau tidak dituruti masyarakat apa yang dikatakan Presiden? Membenci produk luar, cinta produk dalam negeri. Ya kalau saya bawa ke dalam tataran teoritis ya, ini kan secara kasar ya bisa dibagi dua. Orang membeli produk itu bisa saja karena emotional choice ya, pilihan emosional. Seorang ibu ya datang ke sekolah, anaknya berjualan, tentu dia
kecenderungannya membeli karena itu adalah emotional choice. Tapi ada sisi lain juga rational choice. Jadi orang memilih produk, ya produk itu berkualitas, lebih murah, itu rational choice. Nah, kalau ucapan presiden ya bisa saja itu diartikan sebagai dorongan kita untuk membangkitkan pilihan emosional, emotional choice ya, karena ini adalah produk bangsa dan kemudian situasi bangsa ini sedang dalam situasi terpuruk ya. Mari kita bangkitkan solidaritas gitu loh. Tapi pertempuran antara rational choice ya, pilihan rasional dengan pilihan emosional memang tidak selalu mudah dimenangkan oleh himbauan-himbauan emosional gitu loh. Karena ada rasionalitas di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu diskusi ini kalau menurut saya harus didorong apa hikmahnya. Nah, saya melihat 3 ya. Pertama, ini adalah sebetulnya himbauan tidak saja kepada masyarakat, tetapi kepada pembantu-pembantu presiden. Misalnya, dorong dong kebijakan-kebijakan yang lebih kuat ya terhadap upaya-upaya untuk mengembangkan produk-produk lokal. Ya, misalnya memberi fasilitas-fasilitas yang baik. Jangan biarkan mal-mal itu yang tadi saya dengar itu hanya diisi oleh branding-branding ya dari luar negeri. Beri kesempatan kepada produk-produk lokal termasuk produknya Dr. Tirta misalnya gitu loh. Saya belum lihat soalnya di mal. Nah, terus kemudian mungkin juga ini saatnya untuk membangkitkan kembali ya lembaga-lembaga seperti Badan Ekonomi Kreatif yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Tapi itu adalah tulang punggung. Nah, yang ketiga adalah bagaimana pemerintah itu membuat mapping, pemetaan produk-produk unggulan. Nah, ini untuk apa tadi? Untuk memenuhi rational choice tadi. Orang-orang yang memilih barang bukan karena emosional ya pilihannya, tetapi karena ya dia berpikir rasional. Nah, oleh karena itu bangkitkan sentra-sentra kreatif, bangkitkan produk-produk unggulan agar dia memenuhi pasar kita. Oke, nanti sekarang saya mau tanya nih singkat sama Mbak Denis. Mau tidak seperti Dr. Tirta? Lepaskanlah produk luar, pakai sekarang, paksakan diri pakai produk dalam negeri, mau tidak? Kalau itu bagus ya kenapa enggak? Oke. Kalau bagus. Kalau bagus, kalau nggak bagus? ya nyaman. Kalau nggak bagus? Kurang setuju ya. Oke, sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.